Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan masih pernyataan Al-Imam Abu Hanifah tentang larangan beliau dari ilmu kalam dan berdebat di dalam masalah agama, yakni pokok-pokok agama. Yang terakhir kemarin belum selesai kisah Al-Imam Abu Hanifah bersama anaknya. Qala Hammad ibnu Abi Hanifah, berkata Hammad ibnu Abi Hanifah, anak kandung dari Abu Hanifah. Dakhala alayya abi rahimahullah, bapakku masuk menemuiku yauman, suatu hari, wa indi jama'atun min ashabil kalam, dan aku bersama dengan satu kelompok, satu jamaah dari kalangan ahli kalam, orang-orang yang pemikiran mereka terpengaruh dengan filsafat. Wa nahnu natanadhuru fi babin, sementara kami berdebat, berdialog tentang suatu bab. Qad alat aswatuna, sampai suara kami meninggi. Ya mungkin berdebat lah ya, berjidal sampai suaranya meninggi. Anak beliau dengan ahli kalam berdebat. Barangkali berdebat tentang masalah-masalah usuluddin, tentang masalah akidah, tentang masalah akidah. Falamma sami'tu hassahu, maka tatkala aku mendengar suaranya, suara ayahku, fiddar, di dalam rumah, mungkin di kamar ayahnya. Kharajatu ilaihi, lalu aku menghampiri beliau. Faqala li, lalu dia, bapakku, berkata kepadaku, ya Hammad, man indak, wahai Hammad, siapa orang yang bersamamu? Qultu fulan wa fulan wa fulan, samaitu man kana indi, fulan, fulan dan fulan, dan aku menyebutkan nama-nama orang-orang yang bersamaku dari kalangan ahli kalam. Perbuatan Hammad ini tidak patut untuk dicontoh ya, karena banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah dan perkataan ulama salaf, larangan kita bermajelis dengan ahlul kalam, larangan duduk dengan orang-orang yang dikenal sangat getol di dalam menyebarkan kesesatan, atau larangan duduk dengan orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang dalam masalah agama. Tidak boleh.
Bahkan sampai sebagian salaf mengatakan, seandainya aku memiliki tetangga seorang banci, ya, seorang banci, itu lebih baik bagiku daripada aku memiliki tetangga ashabul kalam. Sampai demikian. Saking bahayanya ashabul kalam ini dibandingkan dengan seorang banci. Padahal juga sama-sama bahayanya gitu ya. Tapi mudaratnya lebih besar ashabul kalam. Karena pemikiran mereka bisa mempengaruhi orang lain. Qala, lalu bapakku bertanya lagi, wa fima antum? Apa yang kalian diskusikan, yang kalian perdebatkan? Qultu, aku menjawab, fi babin kadza wa kadza, tentang suatu bab tertentu ini dan itu. Faqala li, lalu bapakku berkata kepadaku, ya Hammad, da'il kalam. Wahai Hammad, tinggalkan ilmu kalam dan ahlinya. Tinggalkan mempelajari ilmu filsafat dan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu filsafat. Jangan sampai bermajelis dengan mereka. Jangan sampai bermajelis dengan mereka. Sebelum kita lanjutkan, ini diantaranya kita sebutkan dari Al-Quran, diantara salah satu ayat larangan Allah Subhanahu wa ta'ala duduk bermajelis dengan ahlul kalam atau dengan ahlul bid'ah. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 berapa itu? 140. Wa qad nazzala alaikum, dan sungguh Allah menurunkan kepada kalian fil kitab, di dalam kitab, an idza sami'tum, jika kalian mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Yang dimaksud mereka di sini, sebagian mufassirin menafsirkan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah ketika membicarakan sebagian ayat-ayat Allah atau sebagian sabda-sabda Nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu dijadikan olok-olokan. Sebagiannya diingkari, dijadikan bahan untuk sebagai perolok-olokan, ditertawakan. Fala taq'udu ma'ahum. Ini diantara salah satu hujjah, dalil dari Al-Quran, larangan duduk dengan ahlul bid'ah, mendengarkan ucapan mereka, mendengarkan pernyataan-pernyataan batil mereka, meskipun sebagian perkataan mereka itu ada benarnya. Maka tidak boleh kita mendengarkan pernyataan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang jangan duduk. Entah itu duduk di majelisnya, duduk bersama mereka ketika membicarakan agama, tidak boleh. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, jika kalian tetap duduk bersama mereka, sesungguhnya kalian sama dengan mereka dalam hal dosa. Seperti sebagian mereka memperolok-olok tentang sifat-sifat Allah, menjadikan sifat-sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan sebagai bahan senda gurau, mereka ingkari dan yang semisalnya. Padahal memperolok-olok salah satu di antara syariat Islam, itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Murtad, keluar dari Islam. Ya.
Murtad hukumnya keluar dari Islam, memperolok-olok salah satu syariat dari syariat Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Dalam surah An-Nisa, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65. Kalau sampai kita duduk dengan mereka, meskipun kita tidak ikut memperolok-olok salah satu syariat dari syariat Allah, tidak ikut-ikut kita, tapi kita duduk di sana, mantu gitu ya, itu, dan ikut tertawa bahkan. Innakum idzam misluhum, sesungguhnya kalian sama seperti mereka, sama dalam hal dosa, meskipun tidak seperti mereka, tapi karena duduk dengan mereka di majelis mereka maka sama dalam hal dosa. Dalam surah Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kenapa engkau memperolok-olok ayat-ayat Allah, syariat Allah, la yaqulunna, maka mereka akan mengatakan, innama nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya sendaguro dan main-main saja. Aku gak sengaja itu gitu loh. Ya kalau bahasa kita. Qul, katakan wahai Muhammad, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa seseorang yang memperolok-olok salah satu syariat Allah, entah itu memperolok-olok Allah, memperolok-olok ayat-ayatnya, salah satu dari ayat-ayatnya, memperolok-olok Rasulnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian iman. Baik itu memperolok-oloknya hanya sekedar main-main atau hanya sekedar ingin ditertawakan, maka keluar dari Islam, dia murtad. Murtad dari Islam. Kira-kira ada enggak tokoh agama yang memperolok-olok salah satu dari ajaran Islam? Katsir, banyak. Bahkan dulu mereka sekolahnya di Timur Tengah, ya. Mereka memperolok-olok salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ada lain melainkan dari kalangan ahlul bid'ah, mubtadi', yang sangat getol dalam menyebarkan kesesatan dan memusuhi al-haq, entah itu di negeri kita atau di negeri kaum muslimin yang lainnya. Maka kita tidak boleh duduk dengan mereka, duduk di majelis mereka atau berdebat dengan mereka. Di sini Al-Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada anaknya, tinggalkan ilmu kalam dan ahlinya, tinggalkan ilmu filsafat dan ahlinya. Jangan main-main dengan masalah ilmu filsafat. Ketika seseorang terpengaruh dengan ilmu filsafat, itu sangat sulit sekali baginya keluar dari ilmu filsafat. Seperti banyak dulu sebagian para imam ahlu sunnah yang terjerumus ke dalam ilmu filsafat, hampir saja mereka tidak dapat keluar darinya. Oh, ini para imam ya, seperti Al-Imam Al-Ghazali, seperti yang kita kisahkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Terus kemudian qala, Hamad mengatakan, walam ahad abi sahiba takhlid, tidaklah aku mengetahui bapakku ini seorang sahiba takhlid. Sahiba takhlid ini kalau bahasa kita mungkin pelin-pelan ya. Aku tidak mengetahui kalau bapakku itu orang pelin-pelan. Beliau itu bukan orang pelin-pelan. Wala mimman ya'mur bisyai',
summa yanha anhu. Dan bukan pula orang yang dulunya memerintahkan sesuatu lalu kemudian dilarang. Bapakku bukan tipe orang seperti itu. Dulunya beliau memerintahkan anaknya mempelajari ilmu kalam, kok tiba-tiba dilarang? Padahal bapakku bukan orang yang seperti itu. Qultu lahu, lalu aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, alasta kunta ta'muruni bih? Wahai bapakku, bukankah engkau dulu pernah memerintahkan aku untuk mempelajari ilmu kalam? Lihat. Jadi dulu beliau sempat terpengaruh ketika beliau memasuki kota apa dulu? Basrah. Dan beliau awalnya menganggap baik ilmu filsafat. Bukankah bapak dulu pernah memerintahkan aku untuk mempelajari ilmu kalam? Qala bala, iya. Abu Hanifah mengatakan iya benar. Dulu bien gitu ya. Ya bunai, wa anal yaum anhaka anhu. Wahai anakku, mulai hari ini, sekarang ini aku melarangmu dari mempelajari ilmu kalam. Insyaallah. Qultu wa lima dzalik. Aku bertanya lagi, kenapa wahai bapakku? Faqala ya bunai. Lalu Abu Hanifah mengatakan, wahai anakku, inna haula'il mukhtalifin fi abwabin minal kalam. Wahai anakku, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berselisih pada bab-bab tertentu dari ilmu kalam. Pada bab-bab tertentu dari ilmu kalam. Mimman tara kanu ala qaulin wahidin wa dinin wahidin. Dan kamu melihat mereka dulu adalah orang-orang yang berada di dalam satu ucapan dan satu agama. Dalam satu ucapan dan satu agama. Hatta nazagha syaitanu bainahum, sehingga syaitan menggoda mereka. Fa'alqa bainahumul adawata wal ikhtilaf. Lalu syaitan menanamkan permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Fatabayanu, lalu mereka saling berlawanan, saling bermusuhan. Ini kerusakan ilmu kalam. Bisa memecah belah kaum muslimin. Bisa menjadikan berselisih kaum muslimin. Menjadikan kaum muslimin meninggalkan akidah yang benar. Bahkan ini diantara salah satu sebab terpecahnya kaum muslimin menjadi beberapa kelompok dan golongan. Gara-gara salah satunya, sebabnya adalah ilmu kalam. Sangat-sangat merusak Islam dan kaum muslimin. Sangat merusak. Oleh karena itu mempelajari ilmu kalam merupakan kebodohan, kejahilan. Tidak ada yang belajar ilmu kalam kecuali orang-orang yang bodoh. Yang seharusnya seorang muslim dia diperintahkan untuk mempelajari ilmu syariat ini, untuk menyibukkan ilmu syariat ini. Karena wajib bagi setiap muslim dan muslimah belajar ilmu syariat ini. Terlebih lagi seutama-utama ilmu akidah, tentang ilmu keimanan, ilmu tauhid. Ketika seseorang masuk dalam ilmu filsafat, maka akan meninggalkan ilmu-ilmu yang mulia itu. Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin dunia dan akhirat mereka. Mereka tinggalkan ketika mereka terjerumus atau masuk ke dalam ilmu filsafat. Dan bahkan para pelakunya tidak menyadari ketika mereka mempelajari ilmu filsafat telah disesatkan syaitan dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Terus kemudian yang terakhir dari pernyataan
dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Insyaallah. Nauzubillah min zalik. Di dalam hadis Nabi SAW menamakan mereka Ruwaibidah. Siapakah Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Seseorang yang bodoh, yang berbicara perkara-perkara besar di antara muslimin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, muncul Ruwaibidah ini. Akidah kan perkara besar ini ya, perkara besar kaum muslimin. Ternyata banyak orang-orang bodoh berbicara tentang masalah akidah kaum muslimin, sementara dia sendiri tidak mengerti bagaimana akidah yang benar, karena dia terkontaminasi pemikirannya dengan filsafat, dengan ilmu filsafat. Hati-hati kamu berbicara kepada kaum muslimin, masyarakat muslimin umum, berbicara tentang pokok-pokok agama yang dicampuri dengan ilmu kalam. Hati-hati, karena mereka umumnya adalah suatu kaum yang akan mengikuti apa yang kau sampaikan. Fayashtaghiluna bidzalik, lalu mereka menjadi kacau pikirannya sebab ilmu kalam yang kau sampaikan kepada mereka. Ini. Dan sekarang banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan ilmu kalam ini, sehingga mereka menjadi kacau pemikiran mereka, akidah mereka kacau. Ini mana yang benar sebenarnya ini? Ya. Apalagi orang-orang yang menyampaikan akidah yang benar ini, kaum muslimin sudah ditakut-takuti. Kaum muslimin agar lari dari orang-orang yang menyampaikan akidah yang hak. Ya. Disebut Wahabilah atau apalah ya, Mujassimah, Musyabbiha, atau teroris atau apalah ya. Sehingga kaum muslimin banyak yang kacau pemikiran mereka disebabkan ilmu kalam yang disampaikan oleh ahlul kalam. Banyak yang bingung, banyak orang yang terombang-ambing dalam kebingungan. Kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tidak tahu mana yang harus diikuti, mana yang benar ini. Semuanya juga punya dalil, punya argumentasi, mana yang benar ini? Banyak yang bingung. Permasalahannya sekarang itu bukan dalil ya. Munculnya kesesatan sekarang itu permasalahannya bukan tidak ada dalil. Apa permasalahan yang paling inti, paling pokok itu apa? Al-fahm, pemahaman. Ya. Hampir tidak ada kesesatan yang muncul di tengah-tengah muslimin yang tidak memiliki dalil. Hampir tidak ada. Segala bentuk kesesatan umumnya, kebanyakan segala kesesatan yang dilakukan para pelaku kesesatan, ya, kebanyakan mereka memiliki hujjah dan argumentasi. Sampai-sampai orang-orang yang jelas-jelas kufur, meyakini ada nabi lagi setelah Rasulullah, mereka juga memiliki hujjah dan argumentasi. Jadi permasalahan sekarang kesesatan, penyimpangan, bahkan kesyirikan, kebid'ahan, itu permasalahannya sekarang bukan tidak ada dalil. Mereka semua masing-masing punya dalil. Tapi yang kita tanyakan bagaimana pemahamannya dalam memahami dalil itu. Ini yang harus kita tanyakan kepada mereka. Orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran itu loh, punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagiannya. Permasalahannya bukan tidak ada dalil. Permasalahannya adalah pemahaman, bagaimana dalam memahami dalil itu. Bukankah orang-orang siapa Ahmadiyah meyakini ada nabi lagi setelah Rasulullah yang bernama Ahmad? Menurut mereka Mirza Ghulam Ahmad itu juga berdasarkan Al-Quran. Wa mubasysyiram, apa itu? Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata,
Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab Taurat yang sebelumku, wa mubasysyiran bi rasulin, dan sebagai pemberi kabar gembira akan datang seorang rasul, mim ba'di ismuhu Ahmad. Ditafsirkan oleh orang-orang Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad. Lalu dilontarkanlah kepada orang-orang bodoh di antara muslimin, sehingga terpengaruhlah orang-orang bodoh di antara muslimin. Oh, ternyata ada nabi lagi loh, iki lo Quran mosok keliru. Ya, Qurannya gak keliru, tapi yang membawakan itu yang keliru. Seperti orang-orang Khawarij yang telah mengkafirkan Ali. Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka itulah kafir. Sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ayat yang disampaikan, kalimat yang disampaikan itu hak, firman Allah. Tapi apa yang dikehendaki oleh mereka adalah batil. Kaidah besar dalam Islam ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Belum tentu setiap orang yang membawa dalil itu berada di atas kebenaran. Nah ini kaidah besar ini ya. Belum tentu orang yang membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, mereka berada di atas al-haq. Seperti Khawarij ini punya dalil dari Al-Quran. Orang Ahmadiyah punya dalil dari Quran. Bahkan orang-orang yang melakukan kesyirikan pun, sebagian orang yang melakukan kesyirikan pada zaman ini itu juga punya dalil dari Al-Quran. Punya dalil dari Al-Quran. Kalimatnya benar yang dibawakan, tapi yang dikehendaki adalah batil, pemahamannya yang rusak. Nah ini. Jadi sekarang permasalahannya bukan masing-masing punya dalil. Sampai ada ungkapan, yang penting kita kan masing-masing punya dalil. Hendaknya kita menghormati sesama kaum muslimin karena masing-masing punya dalil. Ini ucapan batil ini ya. Ucapan batil. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Apapun sekarang segala bentuk kesesatan itu tidak ada yang tidak punya dalil. Nah, ini kaidah ini ya. Kaidah. Kaidah besar. Bahkan orang-orang yang jelas-jelas menyalahi Al-Quran dan Sunnah ya, dengan pemahaman yang benar ya. Namun mereka karena sudah salah dalam memahami sebuah dalil, mereka tetap dalam kesesatan. Seperti di dalam Islam dan kesepakatan seluruh para ulama. Ini sedikit saya singgung ya. Dalam Islam tidak boleh mencela penguasa. Mencela penguasa sekalipun itu zalim. Sekalipun itu zalim. Karena para ulama Ahlus Sunnah sejak zaman dahulu hingga hari ini menasehatkan agar mendoakan penguasa. Sampai Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka mengatakan seandainya aku punya doa yang mustajab, maka tidak akan aku panjatkan kecuali untuk penguasa. Untuk penguasa. Kalau memang seandainya ada penguasa yang zalim, salah satu di antara muslimin yang memiliki ilmu, memiliki akses untuk mendatangi penguasa, hendaknya berbicara secara empat mata. Duduk koar-koar di mimbar ngono ya. Itu sing PKI sing wae gitu biasa ya. Macam-macam lah. Ya itu.
Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, yang artinya barang siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa, maka hendaknya dia pegang tangannya, menyendiri dengannya, berbicara empat mata dengannya. Jika nasihat itu diterima, alhamdulillah. Jika tidak, maka dia sudah menunaikan kewajibannya dan bersabar atas kezalimannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hudal lil muttaqin, hudal lin nas, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Musa dan Harun untuk menasehati Fir'aun yang telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat melampaui batas, berbuat kezaliman yang sangat zalim, bahkan dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Apakah Musa dan Harun mengatakan kepada siapa? Bani Israel, Fir'aun zalim, tagha, kafir, kan tidak seperti itu. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan izhaba ila fir'auna, wahai Musa dan Harun, datangi tuh si Fir'aun yang melampaui batas ini, kafir, tagha. Ya. Tidak hanya zalim ini, kafir ini sudah zalim, sangat-sangat zalim, keras kepala. Innahu idhaba ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa dan Harun, datangi kamu berdua Fir'aun, sesungguhnya dia sangat melampaui batas. Lalu apa kata Allah? Faqula lahu, maka ucapkan kepada Fir'aun, ucapkan oleh kalian berdua, nasihati oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu qaulan layyina, ucapan yang layyin. Layyin itu apa? Lemah lembut. Iki Fir'aun tuh, ana sing kok Fir'aun saiki? Ana kira-kira sing kok Fir'aun? Seharusnya kalau misalkan dianggaplah kayak Fir'aun wis. Ya, bukankah Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Duduk ngatek di podium, di mimbar, di ceramah-ceramah, boleh tunggu demo gitu. Wah, rusak karuannya. Kadek ngakune halus sunnah mana? Nah itu. Apakah mereka tidak punya dalil? Loh, punya dalil. Apa dalil mereka? Afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah mengucapkan ucapan yang hak tentang penguasa zalim. Padahal tidak seperti itu pemahamannya. Yang dimaksud seafdal-afdalnya jihad, mengucapkan tentang penguasa zalim adalah menyendiri. Dengan penguasa itu memberikan nasihat secara empat mata. Kalau diterima alhamdulillah, tidak, sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan memprovokasi, bukan menghasut massa untuk membenci penguasa, tidak. Kaum muslimin sabar terhadap kezaliman penguasa, dan itu mereka kembalikan kepada diri mereka sendiri. Tidak mungkin ya singa akan dipimpin oleh tikus. Ya, begitu juga sebaliknya. Lek kepimpin dipimpin singa, ya masyarakatnya kudu dadi singa kan ngono. Paham ya permisalan ini? Pemimpinnya jauh singa tapi rakyatnya kok tikus. Ya, wae sing dablek. Ya, makan riba, berbuat bid'ah, syirik, ngakali, ya, muamalah dengan sesama muslim itu menipu, ya, jual beli gharar dan yang semisalnya, tidak jujur dalam bermuamalah. Itu salah satu sisi dari sisi muamalah, belum yang lainnya. Maka Allah Ta'ala akan munculkan sesuai penguasa, sesuai dengan keadaan masyarakat itu, sesuai dengan keadaan masyarakat itu. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi oleh sebagian manusia. Wahai Ali, kenapa di saat kepemimpinanmu sekarang tidak seperti pada masa Abu Bakar dan Umar?
Ya. Saiki kok akeh sing ruwet ngono lho. Ya, gak koyo mbiyen Abu Bakar ambi Umar. Tentram, adil, penuh kedamaian. Ya. Lalu kata Ali, iya. Ketika Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, ya, rakyatnya kami. Siapa kami di sini maksudnya? Para sahabat. Ya. Sementara aku yang memimpin saat ini, rakyatnya iki loh. Ente-ente. Wangel diatur. Gitu loh. Banyak kezaliman. Nah, itu. Kalau kepingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, ya dadi koyo Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ini As-Siddiq Al-Akbar. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, dan membenarkan semuanya. Dan beliau sangat takut sedikit saja menyelisih dari sunnah Nabi SAW. Sampai dalam salah satu pernyataan beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sesungguhnya aku sangat takut menyelisih dari satu perintahnya saja. Ketika aku menyelisihnya, aku akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ini Abu Bakar As-Siddiq menyelisih satu perintah Rasulullah saja, satu saja. Entah itu hukumnya wajib, sunnah atau yang lainnya. Satu saja ketika beliau menyelisih perintahnya, itu sangat-sangat takut kepada Allah kalau dia akan menyimpang, menyelisih jalan yang lurus. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sementara berbeda dengan kaum muslimin pada hari ini, berapa banyak syariat ini yang dilanggar oleh muslimin, berapa banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang diterjang oleh muslimin. Itu masih dari sisi larangan, belum dari sisi yang lainnya tentang masalah akidah. Bagaimana kaum muslimin menyelisih akidah yang benar, akidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kaum muslimin melakukan berbagai macam ritual peribadatan yang tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan. Ngono njaluk pemimpin kaya Umar dan Abu Bakar. Ya. Ini mustahil. Ya. Mustahil. Tikus kepingin dipimpin singo. Ya, gak mungkin. Tikus ya mesti dipimpin tikus. Ya, kecoa dipimpin kecoa kan begitu. Ya, lek kepingin singo dipimpin singo, aku sudah di singo, kan begitu. Itu hanya kiasan saja ya, hanya kiasan. Jadi harus betul-betul kembali. Maka para ulama telah membuat kaidah min ila untuk memperbaiki keadaan individu masing-masing muslimin. Para ulama telah membuat kaidah min ila, minasyirki ila tauhid, minal bid'ah ila sunnah, minal ma'siyah ila ta'ah, minasyarri ilal khair, dan seterusnya. Dari syirik menuju kembali kepada tauhid, tinggalkan syirik. Dari bid'ah menuju kepada sunnah, tinggalkan bid'ah. Dari kemaksiatan menuju kepada tauhid, menuju kepada taat, tinggalkan maksiat. Demikian seterusnya. Ini kaidah untuk memperbaiki keadaan muslimin. Itu diantara salah satu contoh. Tidak setiap orang yang berdalil itu berada di atas kebenaran. Ya. Justru yang ada sekarang itu lebih parah. Orang sesat didukung dengan dalil. Terakhir, berbeda seperti sebagian ahlul bid'ah terdahulu. Seperti Bishr al-Marisi, terus kemudian Ibnu Abi Du'a dan tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang lain. Ketika sebagian mereka berdebat dengan sebagian imam ahlus sunnah, ketika ditanya, apakah engkau mengatakan Al-Quran itu makhluk? Al-Quran bukan kalamullah, itu ada dari Al-Quran? Sebagian mereka ahlul bid'ah mengatakan, lah, tidak ada. Lalu bertanya lagi imam ini, apakah ada dari sunnah Nabi SAW? Maka ahlul bid'ah mengatakan, gak ono. Terus apakah ada di antara sebagian sahabat yang memiliki keyakinan seperti keyakinanmu? Jawabannya, tidak ada. Jujur ahlul bid'ah dulu. Sesat ngakoni sesat, gak ono apa yang menjadi pemikiran saya itu tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari sunnah, tidak ada satupun seorang salaf yang mengatakan seperti apa yang saya katakan. Jujur. Sesat ya sesat. Itu dari ini pemikiran saya pribadi. Jujur. Berbeda dengan ahlul bid'ah saiki. Ya, wis sesat
melakukan berbagai macam penyimpangan. Ketika ditanya, "Lu mana dalilnya?" disebutkan berpuluh-puluh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan sebagian pernyataan ulama. Lalu disodorkanlah kesesatan mereka yang dihiasi dengan dalil kepada orang-orang bodoh di antara muslimin. Ya, di antara muslimin, sehingga pemikiran kaum muslimin menjadi kacau, akidah mereka menjadi kacau disebabkan para penyeru kesesatan yang salah di dalam memahami dalil. Yang itu diawali dari terkontaminasi pemikiran mereka dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.